Assalamualaikum sahabat channel Sejarah Islam. Semoga kebahagiaan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Sahabat channel Sejarah Islam, pernahkah muncul pertanyaan mengapa manusia yang ada di muka bumi ini memiliki warna kulit yang berbeda? Padahal kita semua merupakan keturunan dari Bapa yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, semoga setelah menonton episode ini, semua pertanyaan sahabat bisa terjawab. Selamat menonton! As-Sudi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Sholih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat Rasulullah SAW, mereka mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril ke bumi untuk mengambilkan sebagian tanah dari sana. Lalu bumi mengatakan, Aku berlindung kepada Allah darimu jika kau menghina atau mencelakaku. Jibril kembali tanpa memungut sedikit pun. Jibril berkata, Ya Rob, dia bumi berlindung kepadamu, aku pun menjaganya. Allah kemudian mengutus Mikail. Bumi kembali memohon perlindungan kepada Allah darinya. Mikail pun menjaganya dan kembali. Ia lalu mengatakan seperti yang dikatakan Jibril. Allah kemudian mengutus malaikat maut. Kemudian bumi memohon perlindungan kepada Allah darinya. Malaikat maut mengatakan, Aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa menunaikan perintahnya. Malaikat maut kemudian mengambil sebagian tanah dari permukaan bumi dan ia mencampur menjadi satu. Ia tidak hanya memungut dari satu tempat, ia mengambil sebagian dari tanah putih, merah dan hitam. Karena itulah anak keturunan Adam memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Malaikat maut kemudian membawa tanah-tanah tersebut naik. Lalu tanah menjadi basah hingga berubah menjadi lazib. Lazib artinya melekat satu sama lain. Setelah itu, Allah berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Dikutip dari surat Syad ayat 71-72. Allah kemudian menciptakan Adam dengan tangannya agar iblis tidak sombong padanya. Ia berupa jasad dari tanah selama 40 tahun. Para malaikat kemudian melintas di hadapannya. Saat melihatnya, mereka terkejut. Bahkan iblis lebih terkejut lagi melebihi para malaikat. Suatu ketika, iblis melintas di hadapan jasad itu, lalu memukulnya. Jasad Nabi Adam mengeluarkan suara seperti suara tanah kering. Itulah ketika Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dikutip dari surat Ar-Rahman ayat 14. Allah kemudian berfirman untuk suatu hal, Aku ciptakan manusia. Iblis kemudian masuk melalui mulut Nabi Adam dan keluar dari duburnya. Setelah itu iblis berkata kepada para malaikat, Jangan takut pada makhluk ini, karena Rabb kalian maha tinggi. Sementara makhluk ini berlubang di bagian tengahnya. Sungguh, jika aku bisa menguasainya, pasti akan kubinasakan dia. Iblis tahu dia adalah makhluk lemah, tak berkuasa menahan keinginan diri dan menolak bisikan jahat setan. Saat tiba waktu seperti yang dikehendaki, Allah Azza wa Jalla meniupkan ruh kepada jasad Nabi Adam. Allah berfirman kepada para malaikat, Setelah aku tiupkan sebagian ruh ciptaanku padanya, sujudlah kalian semua padanya.
Setelah Allah meniupkan ruh pada jasad Nabi Adam, lalu ruh masuk di kepala. Nabi Adam bersin. Lalu para malaikat mengatakan, "Ucapkan Alhamdulillah." Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillah. Allah kemudian membalas, "Semoga Rabbmu merahmatimu." Saat ruh masuk di kedua matanya, ia melihat buah-buahan surga. Saat ruh masuk ke perut, ia menginginkan makanan. Ia kemudian bangun sebelum ruh sampai di kedua kaki dan menghampiri buah-buahan surga dengan terburu-buru. Itulah saat Allah berfirman, manusia dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Dikutip dari surat Al-Anbiya ayat 37. Maka bersujudlah para malaikat itu semua bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat untuk sujud. Surat Al-Hijr ayat 30-31. Itu adalah kisah peniupan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Kisah ini dikutip dari kitab Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Terima kasih telah menonton channel Sejarah Islam. Semoga sholawat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin.